Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Irmayani dari kelas 29C dengan NIM 1947241021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang saya telah buat. Yang pertama mengenai judul, saya mengangkat judul yaitu hubungan antara pola asuh orang tua dengan minat belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Adapun tiga pembahasan pokok pada proposal saya, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai tinjauan pustaka, dan yang ketiga mengenai metode penelitian. Pertama, bagian pendahuluan memuat 4 materi yang akan kita bahas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Yang pertama yaitu landasan yuridis terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, landasan faktual. Berdasarkan pra-penelitian didapatkan informasi bahwa orang tua siswa juga turut berperan dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung, di mana orang tua siswa turut membantu siswa dalam proses pembelajaran dengan membimbing siswa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas di sekolah. Yang ketiga, landasan teori, yaitu kita mengambil contoh atau pendapat dari Helmawati 2014 dan Susanto 2013. Kemudian yang keempat yaitu landasan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan oleh Puji Lestari 2017, beliau menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dan minat belajar terhadap hasil belajar IPS. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Apritia dan Barnadip 2015 bahwa adanya hubungan positif antara pola asuh orang tua dengan minat belajar siswa. Kemudian kita beranjak ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang saya angkat dalam proposal saya. Yang pertama, bagaimanakah gambaran pola asuh orang tua siswa kelas tinggi di SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Yang kedua, bagaimanakah gambaran minat belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Dan yang terakhir, apakah ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan minat belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pola asuh orang tua siswa kelas tinggi SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Yang kedua, mendeskripsikan minat belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Dan yang terakhir, mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan minat belajar kelas tinggi SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan, tentang pentingnya pola asuh orang tua dalam meningkatkan minat belajar serta menjadi acuan bagi calon peneliti selanjutnya. Manfaat praktis. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang tua agar terus memperhatikan kegiatan belajar anaknya. Yang kedua, memberikan informasi data dan juga bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu memberikan gambaran minat dan pola asuh orang tua sehingga diharapkan dapat mengembangkan minat dan prestasi belajar siswa. Bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka.
Yang pertama membahas kajian pustaka, yang kedua kerangka pikir, dan yang ketiga hipotesis. Kita beralih kepada bagian pertama, yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pola asuh orang tua terdiri dari pengertian pola asuh, pengertian orang tua, pengertian pola asuh orang tua, bentuk-bentuk pola asuh orang tua, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Selanjutnya yang kedua yaitu minat belajar. Yang pertama tentang pengertian minat, yang kedua tentang pengertian belajar, yang ketiga pengertian minat belajar, yang keempat ciri-ciri belajar, yang kelima cara mengembangkan minat belajar, dan yang terakhir yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa kelas tinggi, dan yang keempat hubungan pola asuh orang tua dengan minat belajar siswa. Dalam kerangka pikir kita bisa lihat pada tabel berikut. Yang pertama, hubungan pola asuh orang tua dengan minat belajar siswa kelas tinggi. Yang pertama, pola asuh orang tua dilambangkan dengan X yang terdiri dari pola asuh orang tua. Yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh permisif, dan yang ketiga pola asuh demokratis. Sedangkan yang minat belajar atau disimbolkan Y yang terdiri dari yang pertama perasaan senang, yang kedua perhatian, tiga ketertarikan, empat diperoleh kepuasan, dan yang kelima partisipasi. Adapun pola asuh orang tua yang disimbolkan X dan minat belajar yang disimbolkan Y akan kita analisis. Kemudian dari hasil temuan itu kita akan membandingkan apakah tidak ada hubungan yang signifikan atau ada hubungan yang signifikan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H0 yaitu disimbolkan dengan diartikan tidak ada hubungan pola asuh orang tua dengan minat belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan simbol yaitu bisa kita lihat pada slide berikut. Kemudian H1 yaitu diartikan ada hubungan pola asuh orang tua dengan minat belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 46 Songeng, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan simbol yang bisa kita lihat pada slide. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian, yang kedua waktu dan tempat penelitian, yang ketiga desain penelitian, yang keempat prosedur penelitian, yang kelima definisi operasional variabel, dan yang keenam populasi dan sampel. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, dan yang terakhir instrumen penelitian. Kita beralih ke jenis-jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan model korelasional. Adapun waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 46 Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Tepatnya berada di depan kantor Kepala Desa Songing. Desain penelitian, yaitu kita bisa lihat pada slide, yaitu X dan Y. Keterangan X yaitu pola asuh orang tua, Y yaitu minat belajar, dan apakah ada hubungan variabel X dan variabel Y. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi.
Populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang diteliti. Adapun bisa kita lihat pada tabel dalam slide, yaitu sebaran populasi penelitian. Kelas 4 berjumlah 20 siswa, kelas 5 berjumlah 15 siswa, dan kelas 6 berjumlah 13 siswa. Adapun yang kedua, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Tentunya sampel yang akan digunakan harus dapat mewakili semua populasi dalam penelitian. Definisi operasional variabel. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah bentuk pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Pola asuh orang tua memiliki 3 macam bentuk sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Pola asuh orang tua diperoleh dari nilai yang dihasilkan oleh siswa setelah mengisi angket yang diberikan. Kemudian yang kedua, minat belajar. Minat belajar merupakan segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya hasil belajar siswa dan membuat siswa tertarik, antusias, serta dapat berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Prosedur penelitian yang digunakan. Yang pertama, penelitian diawali dengan memberikan penjelasan mengenai isi angket yang akan diberikan. Yang kedua, setelah siswa mengisi angket tersebut, lembar angket dikembalikan kepada peneliti. Kemudian peneliti meminta surat keterangan kepada kepala sekolah sebagai bukti telah melakukan penelitian di sekolah tersebut. Dan terakhir, angket yang telah dikerjakan siswa kemudian diolah dan dianalisis oleh calon peneliti. Metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama, teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Yang kedua, dokumentasi, sedangkan instrumen penelitian yang digunakan yaitu angket pola asuh orang tua dan angket minat belajar. Teknik analisis data yang digunakan ada dua, yaitu teknik analisis statistika deskriptif dan teknik analisis statistika inferensial. Baik, itulah hasil pemaparan tentang proposal yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.